Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Sehat? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah sehat, Pak. meskipun sakit. Baik. Silakan Pak Ketua, Mas Saiful menyiapkan kelasnya dulu untuk berdoa. Oke, Bismillah. Teman-teman, kita akan berdoa sebelum pembelajaran dimulai menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Selamat pagi, Selamat pagi, Pak. Pak. Pagi, Masya Allah, sepertinya bahagia semua ya. Oke, belajar sama saya juga harus bahagia terus ya. Nah, Ya, baik. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, akan saya kasih suatu ini ya, semacam apa ya namanya, ice breaking ya. Kalau saya nembak ke gini, berarti teman-teman bisa menghindar ya. Kalau saya nembak ke sini, menghindarnya kemana? Nah ya, seperti itu ya, seperti Bang Khalil tuh ya. Nah, menghindar ya. Sambil bilang tidak kena, bilang ya. Nah, ya. Oke, harus ekspresif ya. Yang tidak ekspresif nanti saya suruh maju sendirian dia. Oke? Bisa ya semuanya ya. Oke. Tunggu dulu. Saya lihat semuanya nih. Nanti kalau yang tidak ekspresif saya ulangi suruh maju. Oke. Saya tembak bunyi dor nanti langsung ini ya. Kayak gini. Tidak kena. Nanti kalau saya tembak ke sini bilang tidak kena, bilang ya. Kalau saya tembak tengah, saya nembaknya dor dor gitu. Menghindarnya gimana? Gini ya. Nggak kena dua kali. Oke, bisa ya, teman-teman? Baik. Saya tembak, dor. Siapa itu? Salah miringnya. Ayo diulangi. ya, Yang ini lagi, dor. tak kena, Nggak kena. Dor. tak kena, Dor, dor, kena, dor. tak kena. Salah. Kalau tiga kali mati. Saya tembak tiga kali tadi. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Oke, baik. Teman-teman, masih ingat materi minggu lalu tentang apa itu suhu? Ayo, siapa yang ingat nih? Ini sepertinya yang ingatannya tajam nih. DEP nih sepertinya. Ya, apa itu DEP? Suhu. Masih ingat kemarin? Agak ingat sedikit, Pak. Apa, ayo? Kalau nggak salah, suhu itu derajat panas atau dinginnya suatu benda, nggak, Pak? Bagus sekali. Jawabannya benar ya. Oke. Baik ya, ternyata masih ingat ya. Oke. Selanjutnya ada nggak bedanya antara suhu dan kalor? Ayo, ayo siapa yang tahu nih? Ada nggak bedanya? Jawabannya cuma ada atau tidak. Nah, jawabannya cuma ada, tidak. Ayo siapa yang jawab? Saya Ada, kasih Pak. Ada. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Ada. Pak. Ada, Ada. ada. bagus, betul jawabannya ya. Nah, sekarang coba lihat di sini ya. Ini apa? Gambar apa? Ayo. Air Kita yang mendidih. Air yang mendidih. Biasanya kalau mendidih diapakan ya, Mbak Noti? Dipanaskan. Dipanaskan, Pak. Betul ya. Ini dipanaskan pakai apa ini ya? Pakai kompor gas apa kompor listrik nih? kompor gas. Kompor Kompor gas api, ya. Pak. Berarti masih ada gas ya beredar, nggak jadi ditarik ke kompor listriknya, nggak Kan, apa-apa. Pak. Listrik mahal. Baik, oke. Nah, sekarang ini air dimasak pakai kompor. Nah, lalu bagaimana dengan ini? Itu siapa, Pak? Ini siapa ini ya? Mirip dengan saya waktu tua. Yang jelas teman saya ini, teman saya di dunia
Maya ya. Iya. Cuma lupa kenalan saya. Besok kalau ketemu lagi saya kenalan dulu. Nah, bagaimana kalau airnya sebanyak ini? Masaknya pakai kompor yang tadi. Bisa nggak? Nggak bisa, Bisa, Pak. Pak. Bisa aja, Pak, tapi lama. Kata Bang Holil nggak bisa ya katanya. Nah, Kenapa Bang Holil? Kenapa nggak bisa? nggak muat. Pak, kompornya kecil. Benar juga sih. Kompornya kecil, iya. Terus tadi Mbak Nopi bilang bisa katanya. Kenapa bisa Mbak Nopi? Bisa aja, Pak. Saya kan nggak mempertimbangkan kompornya. Yang penting ada apinya. Cuma agak lama mungkin mendidihnya. Ya, jawabannya bagus keduanya ya. Nah, tetapi yang paling tepat itu adalah Mbak Nopi tadi ya. Nah, bisa baik kita masak pakai kompor tadi dengan dandang. Ini bahasanya apa nih? Kalau bahasa gaulnya ini dandang ya. Ini bahasa gaulnya dandang ya. Kalau masak air sebesar dandang ini bisa pakai kompor tadi, cuma waktunya lama. Nah, sekarang kira-kira apa yang mempengaruhi dia lama? Airnya, Ayo, Pak, banyak. oh airnya banyak, betul ya. Nah, sekarang simpan dulu jawabannya itu ya. Di unek-uneknya jangan dikeluarin dulu walaupun sudah terlanjur dikeluarin ya. Nah, kita akan menyelidiki nih. Kenapa dia bisa lama dan seperti apa nanti ya. Nah, saya stop dulu ini. Oke, saya tampilkan LKPD-nya dulu. Mana LKPD-nya ya? Tujuannya nanti teman-teman semua diharapkan dapat merancang percobaan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kalor secara mandiri. Kemudian teman-teman juga dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kalor secara teliti. Kemudian teman-teman diminta untuk menentukan hubungan antara massa dan suhu. Kemudian menentukan antara variabel bebas dan variabel terikat dengan benar. Kemudian menentukan persamaan kalor ya. Jadi goalnya nanti dari percobaan ini kita akan menemukan seperti apa persamaan kalor. Baik. Nah, sekarang kita lihat dulu ke LKPD-nya. Saya jelaskan sedikit tentang ini ya. LKPD untuk kegiatan hari ini ya. Baik. Sudah nampak ya? Jadi silakan ini ada alat dan bahannya. Kemudian ini langkah percobaannya. Nah, silakan nanti dirancang bagaimana untuk ya menyelidiki hubungan antara kenaikan suhu dengan massa. Ya. Kemudian dengan variabel bebasnya itu adalah delta dengan M-nya itu adalah sebagai variabel bebas, kemudian delta T-nya sebagai variabel terikat. Jadi variabel bebas ini adalah besaran yang bisa kita ubah-ubah ya dalam eksperimen. Nah, ketika mengubahnya, bagusnya itu berurutan, mulai dari yang kecil ke yang besar. Dan ranknya itu sama, biar nanti ketika dimasukkan ke grafik itu akan dapat terbaca polanya seperti apa. Baik. Kemudian hasilnya ditulis ya nanti di tabel 1. Ini tabel 1 ada di bawahnya. Nah, ya. Oke. Kemudian untuk yang percobaan kedua itu menyelidiki hubungan antara kenaikan suhu delta T dan kalor. Nah, untuk mengetahui seberapa besar kalor yang digunakan, itu cukup menghitung berapa lama air yang dipanaskan nanti. Ya, dalam eksperimen ini, kalornya itu sebagai variabel bebas, jadi waktunya nanti diubah-ubah, misalkan dari 10 detik, 20 detik, 30 detik, dan seterusnya ya. Nah, kemudian delta T-nya sebagai variabel terikat.
dan massa sebagai variabel kontrol. Nah, massanya itu sama. Misalkan kalau teman-teman nanti pakai massanya itu 250 gram, ya, berarti kan kalau di dalam satu gelas ukur itu penuh ya, 250 gram, itu berarti percobaan 1 sampai percobaan 5 misalnya itu pakai 250 gram ya. Nah, kemudian nanti datanya silakan dimasukkan ke tabel 2. Nah, setelah itu nanti ya. Oh ya, di sini tadi ada hipotesis ya. Nah, sebelumnya. Nah, ini. Silakan tadi hipotesisnya itu ditulis dari permasalahan yang pertama tadi ya, tentang masak air yang pakai dandang besar itu hipotesisnya. Kira-kira apa? Nah, kemudian di sini diminta untuk membuat grafik hubungan antara delta T dan M. Silakan nanti dibuat ya. Kalau membuat grafik, maka yang variabel bebasnya itu letakkan di sumbu X ya. Kemudian variabel terikatnya itu di sumbu Y. Kemudian yang ini juga diminta grafik delta T terhadap 1/M ya. Kemudian yang ini, yang kedua, dari tabel yang kedua diminta grafik delta T dengan selang waktu. Kemudian dari situ nanti dibahas ya, dari data grafik nanti dapatlah data, kemudian buatlah kesimpulan dari grafik-grafik tersebut. Baik, silakan berkumpul sesuai kelompok. Mas Holil, Bang Holil, terus Neng Rima, Mbak Nopi, terus DEP, dan Mbak Naita ya. Ada 5 orang. Selanjutnya kelompok 2, Mas Saiful, Mbak Apriani, Mbak Iris, Mbak Mulia, sama Mbak Winda. Oke, sudah. Silakan lakukan eksperimennya. Dibaca baik-baik. Jika ada yang kurang mengerti, boleh ditanyakan. Kasih waktu sekitar 30 menit ya untuk melakukan eksperimen. Ya. Kalau dilakukan dengan prosedur yang benar, nanti insya Allah benar. Ya. Cukup waktunya 30 menit ya. Oke, silakan dicoba eksperimennya. Oke, ada yang mengalami masalah? Kelompok 1, Bang Holil dan kawan-kawan? Tidak, Pak, lancar. Nah, bisa membuat grafiknya. Eksperimennya sudah selesai. Sebentar lagi, Pak. Oke, nanti jangan lupa ya, ketika membuat laporannya dibuat langkah-langkah percobaannya ya. Baik, Pak. Oke, kelompok 2, Mas Saiful, gimana Aman, Pak. progresnya? Aman? Bisa. Ntar lagi, Pak ya. Sudah selesai ambil datanya? Sedikit lagi, Pak. Oke, sudah. Jangan lupa ya, tadi ini ya dibagi-bagi tugasnya nih. Oke, Ada Pak. temennya nih yang enggak ngapa-ngapain, bingung Ya, dia. Pak. Tolong dibagi-bagi tugasnya Pak Ketua ya. Pak, bermain terus. Cuma kami yang Nah, bingung. itu makanya dikasih tugas Pak Ketua. Jadi tugasnya tadi dibagi-bagi. Nah, misalkan yang megang korek itu Mbak Devi kelompok 1 ya. Jadi Mbak Devinya nggak main terus ya. Seperti itu. Kemudian karena kita main api, harapannya tetap hati-hati ya. Sikap ilmiah, Bapak akan nilai juga ya. Oke, waktu kita sudah habis. Sepertinya semuanya juga sudah selesai. Ada yang belum selesai? Sudah, Kelompok Pak. 1 Sudah. sudah selesai semua ya. Sudah, Pak. Alhamdulillah. Baik. Oke. Oke, sekarang presentasikan nih. Kelompok 1 itu ada siapa saja tadi?
Mas Khalil, Mbak Rima, Mbak Novi, Devi, dan Mbak Naita ya. Oke, silakan saya persilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari eksperimennya. Baik, silakan kelompok 1. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil percobaan dan diskusi kami. Di sini saya sebagai moderator yang akan mempresentasikan adalah Novi. Ayo Mbak Novi, ini sudah ditampilkan nih. Hasilnya silakan dijelaskan nih sama teman-temannya. Ya, baik Pak, saya akan presentasi ya Pak ya, karena sudah ditunjuk oleh ketua kelompok tadi sebagai delegasi kelompok. Terima kasih Pak Ketua. Baik, tentang alat dan bahan seperti yang teman-teman juga pakai, itu ada gelas ukur, termometer, ada stopwatch untuk menghitung waktu, ada air, ada pembakar bunsen, kaki 3, sama kawat kasa. Nah, hipotesis awal kami adalah memasak air yang banyak membutuhkan waktu lebih lama dan kalor yang lebih besar pula, Pak. Kemudian untuk langkah percobaan, itu yang pertama kelompok kami merancang percobaan untuk menyelidiki pengaruh massa terhadap perubahan suhu dengan langkah sebagai berikut. Pertama, air yang akan digunakan diukur terlebih dahulu suhunya menggunakan termometer dan dituliskan sebagai T0 dalam tabel 1 atau T suhu awal, Pak ya. Kemudian air dituangkan sebanyak 100 ml ke dalam gelas ukur. Kemudian dipanaskan selama 20 detik dan dicatat sebagai massa 50 gram pada tabel 1. Kemudian, suhu air yang telah dipanaskan diukur menggunakan termometer dan dicatat sebagai T yang kedua maksudnya Pak ya, sebagai T akhir gitu. Kemudian percobaan 1-3 kami ulangi dengan memvariasikan massa airnya, Pak. Ada yang menjadi 100, ada 150 sampai 250 gram. Itu. Kemudian pada percobaan yang kedua, kelompok kami merancang percobaan untuk menyelidiki hubungan antara kalor dengan perubahan suhu. Pada percobaan ini, massa air yang digunakan itu tetap, Pak, yaitu kami pakai 250 gram. Nah, langkahnya adalah air yang digunakan diukur terlebih dahulu suhunya menggunakan termometer dan ditulis sebagai T0 dalam tabel 2. Kemudian, air dituangkan sebanyak 250 ml ke dalam gelas ukur dan dipanaskan selama 10 detik. Nah, suhu air diukur menggunakan termometer dan dicatat sebagai T dalam tabel 2. Nah, percobaan 1-3 ini diulangi dengan memvariasikan variabel bebasnya yaitu kalor yang diukur dengan lamanya air dipanaskan. Jadi, kami ini dengan semakin lama dipanaskan berarti kan kalor yang diterima itu juga semakin besar, Pak. Ya, betul. Dari 20 sampai berurutan beda 10 detik kan saja Pak, 20, 30, 40, sampai 50 detik Pak. Gitu. Lalu datanya ini Pak, ada di tabel 1. Nah, yang di tabel 1 ini tadi yang memvariasikan massa air ya Pak ya. Gitu. Massa air tadi kan dalam bentuk gram, kami konversi jadi kilogram. Yang pertama ini 50 gram, ya, kemudian yang kedua 100 gram, 150, 200, dan sampai 250 gram. Nah, ini suhu awalnya dan suhu akhirnya itu sekian. Nah, bisa dilihat kenaikan suhunya ya, semakin banyak airnya, semakin besar masanya, maka kenaikan suhunya juga kecil gitu. Nah, kemudian yang tabel kedua, waktu pemanasannya, kita lihat semakin lama dipanaskan, ini
kenaikan suhunya juga makin besar ya Pak ya. Kita lihat Betul, dari betul. Ya. kelihatan dari tabelnya gitu. Nah, ini kami membuat grafik hubungan antara hubungan M dengan perubahan suhu, Pak. Tadi kan semakin banyak suhunya, di sini kita lihat, Pak ya, di awal ini grafiknya itu menurun. Sehingga M tadi kan semakin besar, memang perubahan suhunya juga semakin mengecil, Pak ya. Semakin besar masanya. Maka itu menurun. Kemudian, grafik hubungan antara 1/M dengan kenaikan suhu. Karena ini grafiknya itu kebalikan dari M-nya atau 1/M, maka di sini kenaikan suhunya itu grafiknya meningkat gitu, Pak. Baik. Kemudian yang selanjutnya adalah hubungan kalor atau waktu pemanasan dengan perubahan suhu. Nah, di sini grafiknya meningkat, Pak, sesuai dengan tabel tadi. Karena makin banyak kalornya, maka makin besar kenaikan suhu yang terjadi. Nah, kemudian sampai kesimpulan ya, Pak ya? Iya, tidak apa-apa. Oh, nggak apa-apa, Pak. Baik, dari percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan suhu dan kalor ada perubahan suhu maksudnya adalah kalor dan massa benda. Kemudian yang kedua, perubahan suhu benda memiliki hubungan berbanding terbalik dengan massa air atau sebanding dengan 1/massa air. Tuh. Itu bisa dilihat dari grafik tadi. Kemudian semakin lama pemanasan akan menyebabkan perubahan suhu yang semakin besar. Karena semakin lama pemanasan tadi, kalor yang diterima air juga makin besar. Gitu. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami, Pak. Mungkin ada teman-teman yang ingin menanggapi atau Bapak. Terima kasih, Pak. Oke, ke Mas Khalil dulu. Silakan Mas Khalil. Kemana ini Bang Khalil? Ya, silakan. Terima kasih Novi sudah menjelaskan hasil diskusi kelompok 1 kelompok kami. Maka silakan kelompok yang lain kalau ingin bertanya, kami persilakan. Oke, kelompok 2 boleh bertanya atau boleh ini ya, membandingkan datanya dengan kelompok 1 boleh. Kan tadi kelompok 1 sudah ditampilkan, jadi silakan dibandingkan ya. Atau mungkin ada kesimpulan yang lain dari kelompok 2, silakan. Gimana kelompok 2? Mas Saiful? Sama Pak. Sama persis Pak. Bagus, bagus sekali. Masya Allah ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, ya. Sedikit Bapak komentari ya. Nah, ya secara umum eksperimen ini sudah berhasil ya di kedua kelompok dibuktikan dengan data yang diperoleh itu sudah bagus ya. Artinya sudah bisa menunjukkan bagaimana pola-pola yang benar gitu ya. Kemudian tapi tadi Bapak masih melihat nih ada yang ini ya masih belum serius. Boleh kita santai tapi harus tetap serius ya. Kita bukan ngambil data main-main ya, tapi kita main-main ngambil data gitu ya. Sehingga datanya itu benar yang diambil. Nggak boleh kita ngambil data itu main-main. Kemudian catatan bagi Bapak untuk kita semua, ketika dalam melakukan eksperimen, ya, itu penting sekali data yang diperoleh itu harus apa adanya. Ya, jadi data ini kan tadi teman-teman semua kan sudah punya hipotesis awal nih. Nah, jangan datanya yang menyesuaikan hipotesis awal, tapi datanya harus sesuai dengan
apa yang didapat, kemudian kalaupun nanti ada perbedaan dengan hipotesis awalnya, kita tinjau lagi kajian teori yang ada. Kira-kira apa yang membuat data kita itu tidak sinkron dengan tinjauan teori yang ada, ya. Nanti bisa kita analisis lagi. Bisa jadi ketika kita melakukan eksperimen, ya, sambil main-main tadi ya, Pak. Tapi alhamdulillah tadi semuanya sudah ini ya, karena ketuanya ini sangat luar biasa dari dua kelompok ini ya, begitu sigap dalam menghadapi timnya yang super kemerewek ya, cewek semua timnya. Nah, Masya Allah, ya hebat sekali ini. Calon imam yang baik. Nah, oke. Oke, selanjutnya untuk persentase saya rasa cukup baik ya dari kelompok satu ini ya, dipertahankan. Kemudian untuk kedepannya harus lebih semangat lagi teman-teman yang lain ya, yang tidak kebagian presentasi itu untuk minggu depan itu di rolling ya tugasnya. Yang hari ini cuma megangi termometer, minggu depan harus yang presentasi di rolling ya, seperti itu ya. Baik, sekarang kita lanjutkan pada ini tadi. Nah, dari percobaan tadi kan kita sudah bisa mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kalor kan. Nah, tadi ada massa dan apa? Ayo. Massa dan perubahan suhu ya. Ya. Nah, kemudian tapi tadi belum sampai ke tujuan kita yang terakhir, yaitu menentukan persamaan kalor ya. Oke, sekarang kita lihat lagi nih ya. Ini tabel yang pertama ya. Dari tabel yang pertama ini kan dapat diketahui hubungan antara delta T dan 1/M itu sebanding. Betul? Tadi Mbak Nopi ya yang jelasin ya. Kemudian dari tabel yang kedua, itu delta T ternyata atau perubahan suhu itu sebanding dengan lamanya air dipanaskan atau kalor ya. Tadi ya Mbak Nopi ya. Iya, Pak. Oke ya. Selanjutnya dari kedua persamaan ini maka diperoleh ternyata delta T itu berbanding lurus dengan kalor atau Q dan berbanding terbalik dengan masanya ya, karena ini 1/M M. ya. Atau nih delta T dikali dengan massa, perubahan suhu dikali dengan massa itu sebanding dengan kalor ya. Itu dari percobaan yang kita lakukan. Nah, ternyata faktanya ini gambar apa? Ayo. Bongkahan Ada besi, Pak. Besi, Pak. besi ya. Tapi ini sebenarnya bukan besi loh. Ya. Paralon, Pak. Bukan paralon juga. Kalau paralon bolong, Mbak. Iya sih. Ya, ini silinder ya. Silinder, Mbak. Silinder. Kalau silinder tuh rapet, nggak ada bolongnya. Ya. Oh iya, iya. Ini silinder. Nah, ternyata silinder ini tuh kalau saya cari di internet tuh itu terbuat dari aluminium ternyata, ya. Dan faktanya apa? Ternyata aluminium itu membutuhkan kalor 5 kali dibandingkan air untuk menaikkan 1 derajat saja. Ya. Berarti ada besaran fisika lain yang mempengaruhi kalor, ya. Nah, besaran fisika lain itu apa? Nih ya. Tadi yang pertama massa air kan? Melalui Ya. percobaan kita dapat. Kemudian perubahan suhu dari percobaan juga kita dapat tadi. Nah, ini yang ketiga. Ternyata ada besaran lain yang mempengaruhi kalor, yaitu kalor jenis benda. Ya. Nah, nanti
bisa ditengok loh, atau bisa di searching ya, masing-masing kalor jenis benda itu berbeda-beda ya. Semakin besar kalor jenis benda yang dimiliki oleh benda, maka dia akan membutuhkan kalor yang lebih besar juga untuk menaikkan suhunya. Nah, sama seperti tadi ya, aluminium dengan air. Berarti aluminium memiliki kurang lebih 5 kali kalor jenisnya. Ya, kalor jenis aluminium itu lebih besar 5 kali daripada kalor jenis air. Artinya kalor jenis ini juga berbanding lurus dengan Q atau kalor. Sehingga persamaan kalor bisa kita dapatkan menjadi Q sama dengan MC delta T. Atau biasanya disingkat Q minum C gitu ya. Bisa ya disingkat Q minum C. Bisa semuanya? Coba kita ulangi. Q minum C. Ya. Micet. Bisa ya, Mas Solid deh. Canggih sekali. Diajari sekali langsung ingat selamanya. Masya Allah. Ya. Micet, Pak. Hah? Micet. Micet. Apa itu micet? Astagfirullah, Khalil. Ya tuh Pak Holil tuh Pak. Tolong ya. Tolong ya, Khalil. Dikondisikan. Baik. Seperti itu ya. Sudah selesai ternyata. Alhamdulillah ya. Senang saya ketemu sama Anda-Anda ini yang luar biasa. Dor! Benar. Ya fokus cuma Mbak Novi ya Allah. Itu pun menghindarnya salah. Ya. Dor. Iya Mas Holil ya. DEP senyum-senyum aja. Oke, kita cukupkan saja. Silakan Pak Ketua ditutup pelajaran kita hari ini. Oh ya, enggak apa-apa, tutup aja, waktunya sudah terlanjur habis nih. Silakan Pak Ketua, tutup aja. Mas Saiful. Oke, doa lagi. Iya, tutup. Kita balik. Oke. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan berdoa sebelum acara ditutup. Kita berdoa dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pakai cara yang lain, Pak.